saya mau makan, itu informasi. Jadi, data yang diolah ke dalam bentuk yang lebih berguna. Jadi ada tujuannya, ada kegunaannya, dan lebih berarti untuk pemakainya. Kalau misalnya saya lapar, terus kenapa? Kan masih bingung, maksudnya itu apaan? Cuman ngasih tahu doang atau apa? Kalau misalnya mau ngasih tahu nih, lagi lapar nih, gitu. Kalau itu kan berarti informasi gitu. Tapi kalau misalnya saya lapar doang, berarti itu adalah data, gitu. Nah, informasi adalah yang pertama, komponen utamanya adalah data yang diolah, kedua menjadi bentuk yang lebih berguna. Nah, sumber informasi adalah data yang menggambarkan kejadian-kejadian nyata dalam bentuk simbol, angka, suara, sinyal, atau gambar. Jadi seperti yang tadi saya bilang, data bisa berbentuk apa saja. Bisa aja berbentuk simbol, bisa berbentuk angka, bisa berbentuk suara, sinyal, ataupun gambar. Gitu. Jadi berdasarkan kejadian nyata. Kalau misalkan ada mobil tabrakan di depan kita nih, berarti datanya adalah mobil tabrakan. Informasinya apa? Tadi mobilnya jalannya kecepatan, terus dia ngesot ke samping, terus dia jadi nabrak pohon misalkan. Itu ada informasi. Itu berarti ada suara, ada sinyal, ada gambar, ya kan? Gitu. Nah, ada yang namanya siklus informasi. Data jadi dari data mentah yang belum bisa digunakan, diolah menjadi suatu model, lalu hasil olahannya menjadi informasi yang berguna. Jadi ini siklus informasi, dia berputar terus. Dari data yang mentah, belum bisa dipakai, cuman misalnya kalau kita mau contoh yang sulit adalah, komputer. Komputer itu dia membaca data dengan binary. Binary itu berarti 1 dan 0 doang. Jadi kalau kita klik A nih, berarti dia 1, 0, 1 atau apa gitu, ada kodenya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya itu data yang belum bisa diolah, lalu diolah menjadi kata, misalkan aku. Jadi A-K-U, diolah menjadi suatu model. Nah, hasil olahan itu menjadi informasi yang bisa dipakai. Misalkan, "Aku mau makan." Gitu. Nah, ada beberapa bentuk data seperti yang tadi kita sebut, ada simbol atau alfabet, lalu ada angka, ada suara, ada sinyal, ada gambar. Jadi, semua hal ini adalah data. Misalkan sekarang saya ngelihat di meja saya ada kopi, berarti ini adalah gambar, misalkan gitu. Atau misalkan sekarang teman-teman semua lagi dengar suara saya, berarti suara saya berupa data juga, gitu. Lalu kalau misalkan ada kebakaran, alarm kebakarannya nyala, ada sinyal lampu warna merah, itu adalah sinyal, gitu. Nah, jadi ini data yang diolah menjadi informasi, contohnya. Jadi data yang belum berarti, misalkan angka hurufnya terpecah-pecah seperti ini nih, ada AH, ada FE, ada DI, ada KULI, diolah menjadi saya kuliah di FE UGM, gitu. Jadi dari yang ini, yang nggak berbentuk seperti ini, diolah menjadi satu kalimat. Jadi dari kalimat ini kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih berarti, gitu. Nah, jadi kesimpulannya informasi merupakan olahan data yang lebih berguna dan berarti, serta berasal dari kejadian nyata yang digambarkan melalui berbagai bentuk data. Jadi benar-benar informasi adalah kumpulan dari berbagai data. Nah, untuk pengolahan data penjualan menjadi informasi. Sekarang kita lebih spesifik, kita ngomongin data penjualan. Data penjualan sebagai bahan mentah. Faktur penjualan yang dihasilkan dari transaksi belum dapat digunakan langsung oleh manajemen tanpa diolah terlebih dahulu. Jadi saat kita melakukan penjualan, kan ada bonnya ya. Nah, itu kita bisa sebut juga dengan faktur penjualan. Nah, kalau misalnya faktur penjualan itu cuma ada satu, cuma ada dua, terus belum diolah, terus apa gitu? Kita coba bisa lihat, oh penjualannya segini, oh penjualannya segini. Terus bisa kita apain? Manajemen bisa ngapain dengan data itu? Gitu. Jadi itu adalah data mentahnya. Nah, pentingnya pengolahan data menjadi informasi untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat. Jadi misalkan nih, tadi faktur penjualan tadi, misalnya ada 100. Terus kita olah, jadi nanti kita lihat, oh di hari Senin penjualannya lebih rendah daripada hari Minggu. Misalkan, berarti kalau Minggu lebih banyak penjualannya, kita harus marketing lagi untuk hari Senin, karena Senin kurang nih.
kenapa hari Minggu bisa lebih tinggi daripada hari Senin penjualannya. Nah, dan dari situ manajemen bisa mengambil keputusan. Jadi mereka harus ngapain di hari Senin, mereka harus ngapain di hari Minggu, gitu, dan seterusnya. Lalu ada informasi laporan penjualan salesman. Laporan penjualan setiap salesman berguna bagi manajemen untuk menetapkan besarnya komisi dan bonus. Nah, ini juga salah satu contoh informasi laporan penjualan. Jadi, kalau tadi melalui faktur, ini melalui penjualan salesman. Jadi, kalau misalnya ada 10 pekerja, 10 salesman yang menjual produk yang sama. Lalu dari 10 orang ini, 3 orang menjual lebih banyak daripada 7 orang ini. Nah, berarti 3 orang ini berhak mendapatkan komisi dan bonus. Misalkan sesuai dengan peraturan kantornya seperti itu. Jadi dilihat dari jumlah penjualannya, mereka bisa menentukan komisi dan bonus. Nggak komisi dan bonus doang, tapi bisa menentukan, oh berarti kita harus memberikan mungkin penyuluhan kepada 7 orang ini lagi. Kenapa sih 3 orang ini bisa menjual lebih daripada 7 orang ini, gitu. Nah, lalu ada yang namanya informasi penjualan daerah. Laporan penjualan tiap daerah berguna bagi manajemen untuk menetapkan promosi dan pengiklanan. Nah, jadi per daerah sekarang kita ngomonginnya. Kalau misalkan misalnya di satu daerah, misalnya di Jakarta. Jakarta kita tahu semua pasti semuanya mahal, semuanya ngetren, semuanya besar gitu ya. Kenapa di Jakarta bisa seperti itu dan di kota lain nggak bisa seperti itu? Di kota yang ukurannya sama seperti Jakarta, kok Jakarta sangat besar sih? Maksudnya kok mereka sangat sangat ngetren sih? Mungkin karena mereka ibu kota, mungkin mereka punya airport internasional gitu. Itu hal-hal yang bisa dipakai oleh manajemen untuk menetapkan gimana cara mereka promosi dan ngiklanin sesuatu, gitu. Misalkan di daerah lain penjualan penjualan roti lebih kurang daripada di Jakarta. Kenapa di Jakarta penjualan roti bisa lebih tinggi? Mungkin karena lebih banyak warga asing yang makan roti dibanding makan nasi, mungkin gitu. Nah, berarti kalau misalnya di kota lain kurang warga asing, berarti gimana cara mereka harus bisa menjual roti di daerah itu, gitu. Misalkan wirausahanya bisa mikir, "Oh, mungkin kita bisa gabungin roti sama nasi. Jadi mungkin gimana ya cara kita bisa gabungin roti sama nasi biar lebih ramah ke lidah Indonesia?" Gitu. Nah, yang berikutnya kita ada informasi laporan penjualan barang. Nah, ini setiap jenis barang berguna bagi manajemen untuk mengevaluasi barang yang tidak laku. Nah, jadi pasti ada beberapa barang yang penjualannya lebih tinggi daripada beberapa barang. Misalkan, bahkan di restoran pun seperti itu. Misalkan di satu restoran ada 10 jenis menu, tapi pasti yang orang sering pesen ada beberapa menu. Misalkan 2 menu dari 10 itu lebih sering dipesan. Berarti restoran itu harus menyiapkan bahan baku lebih banyak untuk 2 menu tersebut, ya kan? Karena itu lebih sering dipesan sama orang-orang. Tapi untuk 8 menu yang lain, oh mungkin siapin bahan bakunya ya kira-kira aja, maksudnya sedikit aja lah, nggak usah banyak-banyak karena penjualannya nggak sebanyak itu. Jadi dari laporan-laporan ini, manajemen bisa menentukan banyak hal. Hal sesimpel berapa banyak bahan baku yang harus disiapkan, gimana cara mengiklankan, itu semua bisa diketahui dari laporan-laporan ini. Nah, contohnya, ini contoh visualnya aja. Jadi faktur tadi diolah lalu menjadi informasi, gitu. Jadi dari faktur yang cuma selembar, diolah menjadi informasi jadi satu buku misalkan. Nah, pengolahan faktur penjualan menjadi informasi berguna bagi manajemen untuk pengambilan keputusan di berbagai aspek, seperti komisi, promosi, dan evaluasi produk. Jadi seperti yang tadi saya bilang, jadi dari komisi, promosi, dan evaluasi produk itu bisa kita perhitungkan atau bisa kita jadi pertimbangan melalui faktor-faktor penjualan, lalu laporan-laporan lainnya, gitu. Lalu siklus informasi. Seperti yang tadi saya bilang, siklus informasi adalah proses pengolahan data menjadi informasi, menghasilkan tindakan, dan mulai kembali siklus data yang baru.
Nah, ini adalah langkah-langkahnya tadi juga udah ada, tapi ini lebih detail lagi. Data diolah menjadi informasi, penilaian informasi membuat keputusan, keputusan menghasilkan tindakan, tindakan menghasilkan data baru. Jadi dari udah ada datanya nih, udah ada datanya, diubah menjadi informasi, habis dari informasi ini diubah menjadi keputusan. Dari informasi ini, jadi kita harus ngapain? Itu ada keputusannya, dari keputusan ini ada data baru. Jadi data baru ini diolah lagi jadi informasi, dibuat keputusan lagi, lalu ada hasilnya lagi, dan berputar terus seperti itu. Siklus ini juga disebut dengan siklus pengolahan data, di mana data diproses, menghasilkan keputusan, dan tindakan menghasilkan data baru. Nah, ini dia gambar contohnya. Jadi, dari mana nih? Dari data. Kita lihat dari data sini ya. Data yang ditangkap, masuk datanya input, diproses, habis diproses, keluar output, lalu penerimaan, keputusan tindakan, lalu ada hasil dari tindakan itu yang berupa data, dan datanya ditangkap lagi, jadi input lagi, lalu diproses lagi, dan seterusnya seperti itu. Jadi ini adalah satu siklus, dia nggak berhenti, gitu. Lalu ada pentingnya siklus informasi. Siklus informasi memastikan bahwa data diolah secara terus-menerus untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkelanjutan dalam suatu organisasi. Jadi ya, kayak tadi ya, dia terus-menerus muter, jadi dalam satu organisasi, kalau ada data baru, nanti bisa ada keputusan baru. Ada data baru, ada keputusan baru, gitu. Nah, siklus informasi merupakan proses berulang di mana data diolah menjadi informasi, digunakan untuk keputusan, dan menghasilkan data baru. Menciptakan pengolahan data yang berkesinambungan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Ada yang namanya kualitas informasi. Jadi, kualitas informasi adalah data yang diolah menjadi informasi harus berguna bagi pemakainya, atau dikatakan sebagai informasi yang berkualitas. Dalam satu perusahaan atau kantor, informasi yang berkualitas sangatlah penting. Mungkin kalau di keseharian, banyak informasi-informasi nggak penting, misalkan, oh kemarin gue pergi makan enak nih, ya terus, gitu kan ya. Maksudnya, itu informasi, tapi terus apa? Emang bisa apa? Gitu. Tapi kalau dalam satu perusahaan, informasi itu harus berkualitas. Kalau misalnya nggak berkualitas, berarti itu nggak mendukung perusahaannya untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak. Benar kan ya? Nah, 3 pilar kualitas informasi. Informasi yang berguna harus relevan, tepat kepada orangnya. Misalkan misalkan salah satu karyawan dari pihak finance atau keuangan ngelihat, oh ada cara periklanan baru nih. Jadi mungkin di jalanan ada satu pamflet besar gitu yang menarik perhatian orang-orang posisinya. Nah, terus dia pikir, oke perusahaan kita bisa taruh pamflet di sana juga deh. Jadi orang lebih tahu tentang perusahaan kita misalkan. Nah, tapi dia sharing tentang informasi itu ke pihak hukum kantor. Orang yang ngurusin perhukuman, legalitas, dan segala macam di kantor itu. Terus orang itu bisa apa? Orang itu cuma bisa, "Oh iya, kayaknya iya deh." Cuma bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia kasih tahu informasi itu ke bagian marketing atau bagian periklanan di kantor itu, orang-orang yang tepat itu bisa mengambil keputusan. Mereka bisa menilai, "Oh iya, lokasinya oke, harganya oke. Kayak kita bisa deh taruh iklan di situ." Gitu. Jadi kepada orang yang tepat itu penting. Lalu tepat waktu atau timely, ini juga penting. Kenapa? Karena kalau misalkan waktunya kelewatan nih, terlambat, kayak, "Oh, kemarin saya ngelihat di sana ada bisa naruh pamflet yang besar tuh cocok, tapi ternyata waktu untuk launching produknya udah lewat." "Oh, kan kemarin kita udah launching di lewat sosial media," gitu. Nah, itu kan waktunya kurang tepat atau sudah terlambat, gitu. Lalu yang
terakhir adalah akurat, tepat nilainya. Tepat nilainya berarti pikirin kalau misalkan mau naruh pamflet di sana, cocok nggak ya kalau misalnya kita launching produk skincare, tapi kita taruh di pamflet di daerah, misalkan daerah daerah kita bikin pamflet dalam bahasa Indonesia, tapi kita taruh di daerah yang banyak, orang luar negerinya. Kan itu juga kurang tepat ya berarti. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kita harus pakai bahasa Inggris biar orang-orang yang ada di sana bisa mengerti, gitu. Jadi 3 pilar kualitas informasi ini sangatlah penting. Kalau misalnya satunya telat atau salah, nah itu informasi akan menjadi kurang berkualitas. Nah, ini adalah contoh relevansi informasi. Nilai suhu 20 derajat Celcius diubah menjadi 60 derajat Fahrenheit agar berguna bagi seorang yang hanya paham Fahrenheit. Nah, jadi kayak tadi saya kasih contoh, kalau misalnya ini contoh lebih simpelnya. Lalu kegunaan informasi. Informasi yang berguna adalah informasi yang sesuai dengan kebutuhan penerima, baik relevan, tepat waktu, maupun akurat. Jadi kalau misalnya nggak relevan, nggak tepat waktu, nggak akurat, informasinya jadi informasi yang nggak penting. Kayak jadi cuman, "Oh, oke, terus kenapa?" Gitu. Tapi dalam satu perusahaan, informasi yang berkualitas adalah hal yang penting, gitu. Relevansi dan garbage. Laporan yang tidak relevan dengan kebutuhan penerima informasi disebut dengan garbage, bukan informasi yang berguna. Garbage dalam bahasa Inggris artinya sampah. Jadi, secara tidak langsung kalau misalnya informasi itu nggak berkualitas, informasi itu menjadi sampah. Kayak, ya udah nggak penting gitu. Jadi, kesimpulannya dari kualitas informasi adalah bergantung pada relevansi, ketepatan waktu, dan akurasi. Informasi yang tidak didukung oleh ketiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna. Ya tadi, berarti kalau misalnya informasi-informasi itu tidak memenuhi 3 pilar ini, dia menjadi sampah, menjadi informasi sampah. Karena kita ngomongin di perusahaan. Kalau misalnya kita ngomongin di keseharian, semua informasi ya informasi. Nggak ada informasi yang nggak penting, nggak ada informasi yang lebih penting. Mungkin ada informasi yang lebih penting, tapi ada juga kadang-kadang kita suka ngobrol sama teman kita, terus kita kayak mikir, "Apaan sih ini orang kok ngomongin itu?" Kita bisa mikir kayak gitu kan. Itu juga bagian dari informasi yang tidak berkualitas, gitu. Tapi mungkin efeknya ya udah, nggak gitu ada efek. Tapi kalau dalam perusahaan, garbage itu atau informasi yang tidak berkualitas itu dapat berefek besar terhadap perusahaannya, gitu. Oke, jadi kita ada rangkuman untuk bab ini. Yang pertama adalah ketepatan waktu, timeliness. Laporan yang diterima tidak tepat waktu dianggap sebagai sampah karena tidak bisa digunakan untuk keputusan penting. Kayak tadi, timely. Jadi kalau misalkan informasinya tidak tepat waktu, atau laporan pun juga kalau tidak tepat waktu, akan menjadi sampah. Karena tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Kayak tadi, kalau misalkan kita mau launching produk baru, terus tiba-tiba orang finance kepikiran, "Oh iya, kayak kita bisa launching-nya caranya kayak gini deh." Tapi ternyata produknya udah launching, kan waktunya nggak tepat, gitu. Jadi itu udah jadi nggak penting gitu. Terus kenapa? Kita udah saya launching gitu. Lalu ketepatan dan perubahan ekonomi. Ada contoh, laporan arus kas yang diterima terlambat, tidak lagi relevan karena kondisi ekonomi dan harga saham sudah berubah dalam seminggu. Nah, ini juga contoh yang lebih rumit. Jadi kalau misalnya laporan arus kas kita diterima telat nih, tapi bisa diminta hari Senin, tapi dikasihnya hari Senin minggu depan. Nah, kondisi ekonomi dan harga saham sudah berubah kan dalam waktu seminggu itu. Berarti laporan arus kas itu sudah tidak relevan lagi, gitu. Lalu ada kecepatan penyampaian laporan. Kecepatan respon sangat penting dalam penyampaian informasi.
tetapi juga harus diikuti dengan akurasi data yang diberikan. Jadi nggak boleh cuman cepet doang, tapi datanya juga harus akurat. Kalau misalkan data tidak akurat, berarti keputusan yang salah bisa diambil, dan itu bisa berdampak besar bagi perusahaannya, gitu. Nah, ini akurasi, laporan yang tidak akurat meskipun cepat, tetap tidak berguna bagi manajemen dalam mengambil keputusan. Mungkin bisa dianggap sebagai informasi yang berguna bagi manajemen karena ada datanya, tapi bisa berbahaya. Bayangkan kalau misalkan ternyata seharusnya di laporan keuangannya ada minus, tapi minusnya ketinggalan. Jadi orang-orang pikir, "Oh, berarti kita profit banget nih, sebanyak ini." Taunya sebenarnya minusnya sebanyak itu, gitu. Kalau misalnya, "Oh iya," kita mikirnya, "Oh ya, kita profit sebaik ini, berarti kita bisa iklan di sana sini dong." Nah, terus mereka tanda tangan tanda tangan sama perusahaan iklan sana sini, terus mereka udah bayar sana sini, taunya laporan itu seharusnya minus. Wah, kalau misalnya kayak gitu kan, keputusan yang diambil salah, gitu. Kalau misalnya mereka lagi minus, berarti yang harus mereka lakukan adalah mungkin mereka harus mengurangi periklanan, mereka harus mengurangi di sini, mereka harus mengurangi apa, tapi mereka malah mengambil keputusan yang berkebalikan. Kan itu sangat berbahaya bagi suatu perusahaan ya. Nah, untuk menjadi sistem informasi yang baik, laporan harus memenuhi 3 kriteria, relevan, tepat waktu, dan akurat seperti tadi. Sistem sampah dan sistem informasi. Jadi sistem yang tidak memenuhi kriteria relevansi, tepatan waktu, dan akurasi akan menghasilkan sampah, bukan informasi, gitu. Jadi sistem informasi yang baik harus mampu memberikan laporan yang relevan, tepat waktu, dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif, gitu. Jadi itu data bukan data, bukan informasi juga, tapi itu materi yang kita bahas hari ini. Sebenarnya nggak sulit ya. Jadi sebenarnya cuman konsep dasar informasi, apa itu informasi, lalu kita ada siklus informasi, lalu kita ada, mmm, informasi dan pengambilan keputusan, gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, seperti biasa saya akan bagi ke beberapa grup dan saya ada 6 artikel hari ini. Karena kelas kita online, jadi grupnya akan ini terus aja. Jadi mungkin yang mau bikin grup chat boleh bikin grup chat atau gimana, biar bisa dikomunikasikan lebih baik gitu. Jadi saya panggil satu-satu untuk pembagian artikelnya. Bentar ya, saya kirimkan dulu linknya ya sebentar. Kelas B. Bentar. Oke, saya share juga di WhatsApp. Oke, jadi ada 6 artikel.
Sekarang saya akan bagi kelompoknya dari Mas Afrisan Bokori, artikel A, lalu Mas Komarudin, artikel B, Mas Julijar, C, lalu Mas Widi, D, Mas Endro, E, lalu Mas Ahmad Nurhayat, F, lalu Mas Vicky, A, Mas Afif, B, Mas Hasbi, C, Mas Waldi, D, Mas Acep, E, Mas Wanto, F, Mas Trisno Subagio, A, Mas Thomas, B, Mas David, C, Mas Mas nggak ada, Mas Andri Nuralim, D, Mas Arfin Gustian, E, Mas Muhammad Saiful Anam, F, lalu Mas Samsul, A, Mas Miftakul masih belum ada kan ya? Atau udah hadir? Belum ada. Mas Zain Andika, B, Mas Unggul, C, Mas Taufik Rahman, D, lalu dah, itu aja. Bentar ya, saya kirim ke grup chat juga pembagian kelompoknya. Karena untuk satu semester ini kelompoknya nanti akan ini aja, biar kita nggak susah untuk diskusinya. Jadi yang mau bikin grup chat, boleh bikin grup chat. Ada yang belum saya panggil? Bu. Siapa tuh? Fadli, Bu. Abdul. Siapa Mas namanya? Abdul, Bu. Abdul Kok saya nggak Hayy. kedengeran? Abdul Hayy, Ya, Bu. Fadli. Abdul Kai hadir ya? Oh, DE berarti. Ada lagi yang belum saya panggil? Oke, kalau gitu sebentar ya, saya kirimkan juga fotonya. Ini siapa dan siapanya yang di grup mana. Oke, kalau gitu saya kasih waktu 15 menit. Sekarang 40 berarti sampai jam 4 kurang 5, terus nanti kita istirahat 10 menit. Jadi nanti sebelum istirahat saya akan bahas sedikit tentang sesuatu, baru kita istirahat. Jadi sekarang boleh didiskusikan sampai jam 4 kurang 5. Tes. Oke? Tes. Oke, Bu, siap, Bu. Iya, siap. Silahkan. Udah Mas Jul masuk suaranya. Mas David, tolong itu Andri katanya minta tolong dimasukin di grup. Bikin grup per kelompok aja, Mas.
Bu, maaf. Saya lupa kelompok saya siapa aja, Bu. Ini saya share di grup WhatsApp juga ya. Ya, Bu. Siapa aja ya? Oke, barusan udah saya send. Mira sih. Hah?
Oke, teman-teman semua udah selesai bacanya? Udah. Udah? Ya, Bu. Oke. Udah, Bu. Oke, kalau gitu disiapin apa yang akan di-sharingkan ke teman-teman semua. Sekarang kita istirahat dulu untuk 10 menit sampai jam 4:05. Nanti habis itu kita langsung sharing, oke?
Oke, teman-teman. Mari kita mulai kelas kita lagi. Ya, mungkin yang udah di depan komputernya boleh on kameranya biar saya tahu udah pada balik dan kita bisa mulai diskusi kita. Mas Thomas makannya enak banget tuh Mas kayak tadi. Iya, Bu. Nggak bagi-bagi Mas. Dikit-dikit. Yes. Take B, Bu, take B. Oh, TP. Oke, kita mulai aja langsung dari artikel A kali ya. Siapa aja artikel A? Mari kita lihat. 2, 3, 4. Ada 4 orang di artikel A. Siapa yang mau mulai untuk menyampaikan apa sih isi artikel A? Ya, Bu. Mulai ya, Bu. Ya, boleh. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Kami dari kelompok A ada 4 orang. Setelah kami membaca artikel kelompok A, artikel A berisi tentang menerapkan konsep sistem informasi dalam lingkungan bisnis. Jadi inti dari artikel ini adalah dalam suatu lingkungan bisnis harus menerapkan sistem informasi supaya bisnis tersebut terintegrasi. 2, pengambilan keputusannya lebih baik. 3, efisiensi operasional. Yang keempat, merespon perubahan pasar lebih cepat. Dan yang terakhir, kelima, keamanan. Yang pertama, terintegrasi itu jadi sistemnya itu terarah. Contohnya, jadi bentar dulu. Dalam operasional bisnisnya itu lebih terarah dan lebih efisien. Seperti contohnya dalam suatu bisnis, ada yang namanya ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi ERC itu menggabungkan berbagai fungsi bisnis seperti manufaktur, keuangan, dan sumber daya manusia menjadi satu platform. Jadi lebih terintegrasi gitu. Terus kemudian respon terhadap perubahan. Jadi lebih update gitu perusahaannya, tidak ketinggalan, intinya seperti itu. Yang kelima itu keamanan. Sekarang kan kejahatan siber makin bahaya, makin canggih. Jadi pentingnya dalam suatu bisnis itu harus ada keamanan siber, biar suatu bisnis bisa terjaga baik keamanan suatu bisnisnya maupun konsumen atau pelanggan tersebut. Untuk selanjutnya akan Mas Fikih melanjutkan. Monggo Mas Fikih. Mas Fikih. Bentar Mas. Ya, tadi kan udah dijelasin oleh Mas Bukhari ya, yang di mana ada ERP, Enterprise Resource Planning ya kan. Iya. Saya memberi contoh kecilnya saja, seperti ERP itu seperti apa, mungkin bisa kita lihat pada aplikasi Warung Pintar. Nah, di situ kan ada tersedia seperti apa, menentukan jadwal, terus cara meningkatkan penjualan, terus strategi untuk pemasarannya yang secara spesifik bisa dilakukan oleh siapa ya? Oleh perusahaan-perusahaan yang masih kecil. Seperti itu menurut saya. Ya mungkin barangkali ada yang mau ditambahkan oleh teman-teman yang lain juga.
Oke, Mas. Siapa lagi nih yang di A? Ada Mas Samsul mungkin. Mas Samsul. Mungkin akan saya tambahkan lagi, Bu. Iya, boleh. Jadi dalam suatu bisnis itu menerapkan sistem informasi itu yang pertama untuk investasi di dalam dunia teknologi gitu, Bu, ya. Dan intinya itu, apa namanya, untuk investasi dalam dunia teknologi, biar keamanan terjaga suatu perusahaan tersebut, seperti itu, Bu. Mas Samsul sama Oke. Mas itu siapa ya? Mas Trisno Subagio. Oh iya, Mas Trisno. Ya Ada Bu, nggak baik. orangnya, Bu? Saya mau kan itu kelebihannya ya Bu ya. Nah, Iya, boleh. saya mau menanggapi apa aja sih yang diperluin untuk mencapai itu gitu Bu. Nah, Oke. untuk mencapai itu tuh kita perusahaan itu pasti butuh modal yang lebih besar karena digital kan ya Bu. Terus memerlukan SDM yang nggak gagap teknologi, maksudnya nggak gaptek. Jadinya perusahaan itu di awal tuh harus invest yang besar gitu Bu, kalau mau menggunakan sistem informasi di dalam bisnis itu Bu. Mhm. Nah, terus ya balik lagi kan, tadi itu nyinggung soal cyber gitu Bu. Nah, jadi di keamanan juga itu menurut saya penting Bu, soalnya keamanan kan biasanya sekarang orderan itu lewat apa sih, dari rata-rata di online gitu Bu. Jadinya keamanan itu lebih penting sih bagi pelanggan. Bisa naikin kalau semisal pelanggannya apa, keamanannya tidak terjaga dengan baik, bisa menurunkan value dari perusahaan tersebut Bu. Terus ya ketergantungan pada teknologi Bu. Hmm. Udah Bu, sekian Bu dari saya. Kalau mau ada yang menambahkan, dipersilahkan. Mas Aceh, Mas Aceh, Mas perdebatan Mas Aceh. Mas Samsul nggak ada tambahan? Artinya Mas Samsul nggak ada tambahan ya untuk hari ini. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahin? Mungkin sebelumnya saya rangkum dulu ya. Jadi intinya adalah cara gimana kita bisa menggabungkan informasi sistem ke dalam bisnis. Jadi sebenarnya untuk zaman sekarang ini informasi sistem harus diterapkan di bisnis ya. Tapi kenapa? Karena untuk mengintegrasikan lebih efisien, lebih integrasi, untuk mengetahui pasarnya seperti apa, lalu untuk keamanan juga. Tapi seperti yang tadi disampaikan, untuk menggunakan sistem informasi ini sebenarnya butuh investasi yang besar di awal. Jadi mungkin untuk bisnis-bisnis kecil yang baru mulai, ini bukan suatu yang murah, bukan suatu yang mudah juga. Tapi mungkin ada beberapa alternatif. Jadi kayak tadi ada warung pintar. Jadi di warung pintar itu terbuka untuk UMKM yang bisa tinggal kita download, terus di sana bisa nentuin jadwal, bisa lihat strategi pemasaran dan lain-lain gitu ya. Oke, mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Nggak ada? Nggak ada tanggapan? Kalau nggak ada tanggapan, kita lanjut ke artikel kedua. Artikel B. Mari kita lihat ada siapa aja. Ada Mas Komarudin, ada Mas Afif, Mas Saya, Bu. Thomas, dan Iya. iya boleh, dan Mas Rin Andika. Boleh silahkan Mas. Siapa dulu nih? Saya dulu ya Bu.
Boleh, Mas Jin terserah. dulu. Ya, boleh Mas Komarudin dulu mungkin. Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang berjudul Perempuan Pengusaha Bagikan Pengalaman Menjalankan Bisnis Berkelanjutan. Di sini salah satu pengusaha produk perawatan tubuh ya, dia mengajak untuk memulai atau mengajak untuk para pengusaha-pengusaha untuk mengurangi sampah dalam pengemasan produk atau produk yang dijualnya. Ya, terutama untuk produk perawatan tubuh ya, yang di sini dijelaskan contohnya seperti sikat gigi dan sisir. Dia menggunakan berbahan bambu, jadi bukan plastik. Sehingga saat sudah tidak terpakai itu bisa dimusnahkan dengan mudah daripada plastik yang susah dicerna oleh susah diuraikan maksudnya. Dan yang kedua, ini juga berupaya mengurangi penggunaan bahan plastik ya yang untuk pengemasannya. Sekarang kan ada kantong plastik yang berbahan baku dari singkong kalau nggak salah ya, singkong. Itu juga salah satu contoh untuk dikembangkan lebih lanjut ke depannya. Terus yang kedua, untuk produk-produknya itu juga dianjurkan berbahan yang herbal untuk perawatan tubuh seperti lotion atau sabun mandi. Dan itu juga jauh lebih baik dan aman buat tubuh. Itu saja dari saya, mungkin akan ditambahkan oleh teman-teman Mas Afif dan Mas Thomas ya. Ya, terima kasih. Untuk penggunaan bambu dan juga bahan-bahan herbal kan juga pasti ada dampak negatif dan positifnya bagi konsumen dan juga produsen, bagi si penjual dan si pembeli. Kalau menurut saya dari si penjual, kalau sisi negatifnya itu dampak negatif ya dari penggunaan sisir dan bahan herbal tadi, yang pasti biayanya juga lebih mahal untuk produksinya. Kemudian pemasarannya pun juga lebih susah. Pemasaran, dan karena masyarakat umum sudah menggunakan bahan-bahan plastik yang tentunya lebih murah, dan juga mungkin masyarakat umum tidak memikirkan ke depan jauh, sangat jauh ya. Jadi mungkin ya seadanya ada, dipakai ya bisa pakai aja gitu. Mungkin itu dampak negatifnya. Dan kalau dampak positifnya bagi konsumen sendiri, tentang penggunaan sisir dari bambu dan juga bahan herbal tadi yang jelas ramah lingkungan, tidak merusak alam. Kemudian sehat bagi kesehatan maupun jangka pendek dan jangka panjang, itu bisa menyehatkan bagi konsumen. Kalau sisir dari bambu itu menurut saya juga tidak. Tadi saya sempat baca juga artikel bahwasanya bambu dari bahan bambu itu tidak merusak rambut untuk sisir ya. Dan kemudian mungkin itu dampak negatif dan positifnya. Kemudian kalau kita hubungkan ke sistem informasi, mungkin pengusaha atau produsen dari ini juga bisa diberikan informasi yang relevan, yang akurat terhadap calon-calon konsumen dari produk herbal dan produk sisir dari bambu ini tadi, agar meyakinkan bahwasanya produk kita ini benar-benar aman, walaupun sedikit mahal harganya, tapi mungkin berdampak positifnya lebih banyak daripada negatifnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Thomas.
Berikutnya ada siapa lagi di B? Mas Saya dulu Afif? sih, Bu. Saya, Bu. Ya. Oke, Siapa boleh dulu deh? silahkan satu-satu. Sama dulu, Mas. Saya dulu ya. Oke, Mas. Oke, untuk menambahkan sedikit aja tadi yang udah disampaikan sama Mas Thomas ya. Kelebihannya mungkin kita sebagai manusia ya harus bertanggung jawab kepada lingkungan ini supaya tidak merusak lingkungan. Yang kedua terus menarik pembeli yang peduli lingkungan. Kan ada orang tuh yang sangat peduli terhadap lingkungan. Terus mengurangi jejak karbon, terus lagi pelestarian sumber daya alam. Nah, terus ada juga kan yang mempromosikan harus menggunakan bahan yang alternatif selain plastik. Ada juga nih bioplastik, yaitu adalah jenis plastik yang dibuat menggunakan bahan baku alami atau terbarukan seperti dari pati jagung, tebu, singkong, atau alga sebagai pengganti bahan baku plastik tersebut. Dan kemasan ini tuh mudah terurai dalam waktu singkat, yaitu dalam 3-6 bulan saja. Terus juga ada kertas sebagai bahan alternatif pengganti kemasan plastik, ada kompos, dan kemasan dari bahan dasar bambu. Paling itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang lain. Yang terakhir Mas Afif? Sedikit menambahkan, Bu. Iya. Ini menurut Amanda, sang pendiri Clancy, memberdayakan para pengrajin dari Bandung, Cimahi, dan Banten dalam upaya membangun bisnis yang ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi lokal dan berkelanjutan. Jadi masyarakat itu nggak cuma yang berada digital yang tahu produk ini, tapi masyarakat lokal jadi ikut serta gitu dalam membangun bisnis ini ke depannya gitu, Bu. Oke. Sudah, Bu. Sudah? Kirain ada lagi. Masih nungguin saya. Oke, kalau gitu saya rangkum dulu ya. Jadi inti dari artikel B ini adalah tentang ramah lingkungan. Jadi sebenarnya mau saya tanyakan dari artikel ini, gimana cara kita bisa melakukan hal ramah lingkungan ini seperti contoh tadi itu ada sikat gigi dan sisir dari bambu, terus menggunakan bahan herbal, itu gimana cara kita menghubungkan itu dengan sistem informasi. Dan tadi Mas Thomas udah sedikit mengaitkan ya. Jadi mungkin para penjual-penjual atau produsen itu harus bisa untuk memberikan informasi yang relevan atau akurat. Relevan dan akurat ya. Jadi mereka harus bisa meyakinkan orang-orang walaupun lebih mahal sedikit, tapi ini ada dampaknya seperti ini. Gitu. Mungkin ada pendapat dari teman-teman yang lain? Sepi nih kelas kita hari ini. Nggak ada Mas Nggak ada. Brody soalnya. Pada ini, Bu. Pada fokus ke ini, Bu. Pada fokus ke artikelnya masing-masing. Paham. Tunggu momen aja, Bu. Belum nemu, Bu. Belum nemu ya? Iya, kalau gitu, ya berarti tadi juga dibahas sama salah satu teman kita, kalau misalnya manusia juga harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab terhadap lingkungan kita, jadi nggak boleh semena-mena dan segala macam. Dan melalui sistem informasi ini, kalau misalkan kita mendapatkan informasi yang berkualitas atau relevan dan sesuai dengan timely, kita juga bisa bertindak sesuai dengan apa yang harus kita lakukan lebih baik gitu. Jadi informasi adalah hal yang sensitif juga sepertinya ya. Jadi sesuai dengan waktu, sesuai dengan relevan, sesuai dengan akurasi juga gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke artikel C. Siapa aja di artikel C? Saya, Bu. Oke, boleh silahkan Mas Unggul. Di artikel C menerangkan tentang seorang Vladimir Schwarz
yang mengatakan bahwa sistem informasi manajemen perlu menggabungkan dengan sistem AI. Dikarenakan sistem informasi manajemen belum mampu memenuhi tantangan pengambilan yang fleksibel gitu, Bu. Oke. Jadi sistem ini hanya mengambil keputusan berdasarkan histori-histori yang sudah ada, data-data yang sudah ada. Sedangkan saat ini data-data dunia itu memiliki jumlah yang sangat banyak. Sehingga perlunya AI untuk memperkirakan tren-tren yang akan muncul sehingga lebih sehingga bisa membuat keputusan yang lebih efisien gitu, Bu. Tergantung situasinya. Oke. Kemungkinan tambahan ada yang lagi? bisa nambahkan? Monggo Mas Jul. Mas Hasbi dulu atau Mas Jul ini? Oke, buat mau nambahin Bu. Iya, boleh. Jadi dengan adanya tadi kan tentang kayak AI dalam sistem informasi manajemen kan ya. Nah, dengan memanfaatkan teknologi AI ini kan semakin hari sebuah perusahaan itu kan untuk data-datanya kan semakin banyak, semakin besar. Nah, dengan adanya bantuan AI ini kan bisa membantu menganalisis data yang besar, yang lebih kompleks itu kan secara lebih mendalam dan lebih singkat, sehingga bisa membantu kayak manajer itu mengambil keputusan dengan cepat itu. Kemudian kan apabila masih menggunakan yang teknologi konvensional kan untuk menganalisis datanya itu kan butuh waktu yang cukup lama itu. Nah, dengan adanya bantuan AI ini bisa membantu dalam mempersingkat waktunya. Kemudian dengan adanya bantuan AI ini kan juga bisa buat memprediksi gambaran kayak perusahaannya ke depannya gimana sih, sehingga kayak manajer itu bisa membuat strategi khusus, strategi untuk ke depannya bagaimananya. Kemudian dengan adanya AI ini kan bisa membantu terkait komputasi kolaboratif atau komputasi kolaboratif itu kan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi kerjasama di kalau dalam sebuah perusahaan mungkin bisa kerjasama antar divisi, sehingga ketika ada masalah tertentu bisa saling membantu melengkapi dalam pemecahan masalahnya gitu. Mungkin ada dari Mas Hasbi atau Mas David untuk tambahannya. Monggo Mas Davi. Oke. Terima kasih. Saya cuma nambahin sedikit sih mungkin. Penjelasan lagi dari artikel ini bahwa ini adalah artikel yang merepresentasikan artikel yang sudah lama. Jadi dari dulu tahun 1984 itu ada artikel yang ditulis oleh Vladimir Suas tentang manajemen information system beyond the current paradigm. Ini menjelaskan kalau sekarang semakin ke sini tuh teknologi AI itu harus terintegrasi sama sistem yang dibuat sekarang. Bahkan ada sebuah studi dari McKinsey 2018 menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan teknologi kolaborasi bisa meningkatkan efisiensi perusahaan sampai 25%. Nah, saya cuma mau nambahin, mungkin ada salah satu contoh untuk penggunaan
Management Information System. Contoh di sebuah toko buku. Toko buku kalau yang tradisional dulu mungkin kayak nge-stok sendiri, melihat stok sendiri terusan kasir sendiri, terusan apa namanya? Jadi kurang terintegrasi gitu. Dengan bantuan manajemen information system, nanti bakal tahu persediaan mana buku mana yang laku keras, buku mana yang stoknya masih banyak, itu bisa dikerjakan lebih gampang daripada dengan tenaga manusia. Tapi saya malah lebih fokus ke kalau ini lebih canggih lagi, kemudian kita melihat kayak orang-orang masyarakat kita di Indonesia yang dari segi literasi mungkin belum terlalu sadar sama hal-hal kayak gini, jadinya nanti mungkin efeknya pengangguran bakal lebih banyak, di mana pekerjaan yang dulu dikerjakan oleh manusia sudah diganti oleh sistem yang dulu mungkin sebelum pakai sistem karyawan bisa sampai 10 orang, karena ada sistem cukup dikerjakan oleh 2 orang. Mungkin itu sih Bu dari saya. Oke. Monggo Ya, Mas terima Hasbi. kasih Mas David. Ya, mungkin mengenai artikelnya tadi kan dari awal sampai terakhir sudah dijelaskan oleh teman-teman. Dari mulai ini artikel seperti apa, mungkin saya ingin menitik beratkan ada salah satu ya di dalam artikel ini adalah manfaat integritas sebuah AI itu dalam sistem informasi manajemen gitu. Ya, saya apa ya menyangkutkan kepada 3 pilar informasi yang berkualitas itu gitu. Jadi manfaat AI untuk sistem informasi manajemen itu, kalau yang saya temukan gitu, jadi meningkatkan prediktivitas atau ya bisa disebut relevan lah gitu. Sistemnya menjadi prediktivitas, membantu si manajer itu atau si orang yang mempunyai perusahaan itu meramalkan kondisi bisnisnya itu kedepannya itu seperti apa gitu. Udah ada ancang-ancang gitu kedepannya seperti apa gitu. Tidak apa ya, tidak secara tiba-tiba nantinya gimana gitu. Jadi udah ada ancang-ancang kedepannya seperti apa. Lalu pengambilan keputusannya pun memang dengan adanya AI ini bisa secara ini apa sih terstruktur, dan mungkin ada juga real time itu nanti saya jelaskan ke depannya seperti apa. Jadi fleksibilitasnya pengambilan keputusannya itu bisa secara terstruktur gitu. Yaitu ya terstruktur ya berarti secara akurat gitu. Lalu pengolahan datanya itu bisa besar gitu kalau misalnya ada bantuan AI dibanding dengan yang konvensional atau yang tradisional gitu. Pasti kan pengolahan datanya akan kecil gitu. Kalau dengan AI akan secara efisien dan besar gitu. Lalu yang terakhir ya bisa kita sebut akurat gitu, meningkatkan kemampuan si organisasi untuk merespon cepat terhadap kondisi si bisnis ini gitu, seperti apa gitu. Nah, sekarang di dalam artikel ini pun ada komputasi atau komputasi kolaboratif yang tadi udah dijelaskan oleh Mas Julijar, yaitu ya kolaborasi secara real time gitu. Ya contohnya gitu, sekarang kita melakukan kolaborasi secara real time kayak di Google Teams. Jadi kita bertukar informasi, bertukar data, bertukar pokoknya yang berkaitan dengan informasi secara langsung gitu. Kan kalau misalnya yang dulu-dulu atau konvensional harus bertemu dulu lah di tempat yang lokasi yang sama, terus harus di waktu yang sama juga. Tetapi kan kalau misalnya untuk sekarang ada komputasi kolaboratif ini, kita bisa walaupun tidak tempat yang sama,
kita bisa bertukar informasi gitu secara online gitu. Terus informasinya walaupun kita tidak dalam waktu yang sama gitu, informasi ini bisa didapatkan di kemudian hari misalnya seperti itu gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya ini. Oke, terima kasih Mas Hasbi. Apakah ada tambahan dari teman-teman? Mungkin saya rangkum dulu kali ya. Jadi intinya dari artikel C ini adalah gimana kita bisa menggabungkan AI yang lagi booming banget sekarang ini dengan sistem informasi. Karena sistem informasi itu sebenarnya adalah sesuatu yang udah berumur lah ya. Jadi kayak yang tadi disebutkan udah berumur, studinya juga ada banyak dari zaman dahulu gitu, zaman dahulu kayak lama banget ya. Memang udah lama banget. Jadi gimana cara kita menggabungkan tren yang lagi booming sekarang dengan sistem informasi itu? Kenapa? Karena sistem informasi itu kan dibutuhkan untuk menangani masalah, untuk menemukan keputusan nih. Jadi kita harus ngapain? Tapi kalau misalnya datanya terlalu banyak, sistem informasi ini akan sulit untuk menangani masalah-masalah kompleks itu. Gitu. Nah, Mas Hasbi ada yang mau ditambahin? Lanjut dulu, Bu. Lanjut dulu ya. Iya, oke. Terus masalah yang kompleks. Nah, jadi dengan AI itu kita bisa ngeliat nih trennya lagi seperti apa yang lagi terjadi, bisa diapain gitu. Karena AI itu sistemnya itu dia belajar sendiri. Bukan data yang udah ada kita kasih makan terus nanti dia belajar, bukan, tapi dia akan mencari informasi itu sendiri, sistem AI itu. Jadi gimana cara kita bisa ngegabungin sistem informasi yang udah ada ini dengan AI yang pintar ini, jadi kita mendapatkan keputusan yang lebih baik gitu. Intinya gitu. Ya Mas Hasbi boleh ditambahin? Udah sih, Bu. Oh, udah. Iya, udah Kirain ini mau sama. nambahin sesuatu. Ya, terus Cukup. tadi ada juga yang tadi Mas Hasbi sampaikan, ada manfaat integrasi AI dan MIS itu bisa dihubungkan dengan 3 pilar informasi tadi, yaitu ada relevan, akurat, dan timely gitu. Jadi itu adalah hal yang penting di artikel C ini. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahin? Mas Hasbi, ini mau tanya ya, kan Boleh. ini kan masih membahas tentang AI kan. Nah, kita sebagai manusia nih ya, apakah kita perlu takut untuk kedepannya akan kemampuan AI melampaui kemampuan kita lah sebagai manusia, seperti itu. Secara tidak langsung kan Profesor Stella Christie pernah bilang nih, pernah ada penelitian bidang kesehatan, bagaimana AI membuat diagnosa dari hasil X-ray, hasilnya AI memang bisa memberikan diagnosa seperti yang manusia lakukan. Tetapi saat penelitian memperbesar gambar 1 piksel saja, diagnosa AI langsung berubah dan keliru. Nah, bagaimana pendapatnya? Oke, mungkin saya tanggapin sedikit dulu kali ya Mas Vicky. Kayak Ya, tadi kata Mas David, kan contoh simpelnya adalah toko buku. Kalau misalnya biasa dikerjain sama 10 orang, mungkin bisa dikerjain sama 2 orang. Jadi itu mungkin salah satu efek dari sistem informasi dan AI ini, gitu. Tapi mungkin Mas Hasbi mau menanggapi atau ya teman-teman dari kelompok C mau menanggapi? Maaf, Mas Vicky tadi bisa diulang lagi gimana pertanyaannya? Ya, sebagai manusia kan, apakah kita perlu takut ke depannya kemampuan AI akan melampaui kepintaran kita? Sebenarnya kalau menurut saya ketakutannya bukan pada apakah nanti AI bisa melampaui kecerdasan manusia, karena AI pun yang bikin kan manusia, jadi mungkin bisa diatur kalau masalah kecerdasan itu. Justru kalau menurut saya ketakutannya malah manusia itu nanti malah jadi ketergantungan sama AI, di mana orang-orang mencari informasi yang dulu mungkin perlu buka buku yang banyak, cari satu persatu, sekarang cuma lewat ChatGPT atau Google Bard atau yang lain-lain, itu kan jadi lebih mudah. Akhirnya
literasi untuk membaca buku, terusan justru malah itu yang bikin ketakutan untuk manusia. Orang-orang jadi lebih malas karena sudah ada sesuatu yang lebih mudah daripada yang dulu ada 4 atau 5 step, sekarang cuma 1 step, klik, langsung muncul semua informasinya, itu lebih lengkap gitu. Mungkin itu sih. Kalau dari saya sedikit sih ya. Jadi ya mungkin AI itu menurutku gitu tidak perlu kita takutin gitu. Ya mungkin tadi kata Mas Nafik itu buatan manusia juga. Lalu ya kita dengan AI itu ya transformasi buat kita gitu. Asalnya kita yang yang apa-apa harus dengan tradisional gitu, harus dengan step-step yang lumayan panjang gitu. Tapi dengan AI kita harus bisa lebih maju lagi gitu. Jadi adanya AI itu kita membantu kita untuk lebih maju gitu. Tidak terus-terusan seperti ini gitu. Walaupun ya memang ada ancaman-ancaman dari AI itu sendiri gitu untuk kita. Tapi ya kita selaku pembuatnya harus bisa menghadapi itu semua gitu. Jadi ya transformasi, lalu ya apa lagi ya? Ya peluang untuk kita gitu. Peluang untuk kita lebih maju gitu ke depannya gitu. Dan ya memang harus ada ya itu regulasi atau perhatian dari kita sendiri gitu terhadap AI itu. Oke, terima kasih Mas Hasbi. Iya, Mas Istilahnya Thomas. kayak AI itu kayak pisau bermata dua lah. Ya. Kalau kita emang makainya benar, dia bisa bantu kita buat cari informasi, bisa mengolah data yang lebih banyak. Tapi kalau dipakai sama mungkin anak SMA zaman sekarang atau yang baru kenal sama AI, itu bakal jadi bumerang juga sih. Akan menambah rasa malas gitu. Oke, terima kasih Mas Davi. Mas Thomas, tadi ada yang mau disampaikan? Mungkin maksud dari kekhawatiran di sini kalau menurut saya pribadi ya Bu, itu kayak AI itu menggantikan peran manusia gitu loh. Jadi kayak sebenarnya kita bikin program yang harusnya dikerjakan oleh 5 pekerja, tetapi bisa dikerjakan hanya dengan 1 pekerja dan AI. Mungkin itu dapat mengurangi 4 tenaga kerja. Dan itu dapat mungkin meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Ya itu mungkin yang sedikit dikhawatirkan oleh manusia. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Mas Thomas juga. Ya jadi kita banyak pendapat ya tentang AI ini, ada pro dan kontra. Di manapun tentang AI ini pasti sangat banyak pro dan kontranya. Entah di pelajaran kita, entah dari sudut pandang informasi sistem, entah dari sudut pandang manusia secara general juga banyak banget pro dan kontranya. Kayak tadi saya juga setuju banget dengan AI menggantikan sumber daya manusia. Itu salah satu kekhawatiran saya pribadi juga. Daripada mereka nanti yang kayak di film-film AI lebih pintar daripada manusia, terus jadi robot segala macam, kayaknya daripada seperti itu, kayaknya tingkat pengangguran menjadi lebih kekhawatiran saya gitu. Nah, tapi mungkin ada teman-teman yang punya pemikiran yang berbeda, karena kita semua berbeda-beda, jadi ya semua itu benar, nggak ada yang salah, karena kita nggak ada yang tahu seperti apa nanti di masa depan. Jadi mungkin nanti kalau saat itu udah datang, semoga kita masih bisa ngumpul, terus kita bisa ngobrolin, "Oh iya dulu kita ngobrolin kayak gini." Gitu, kayak bakal seru ya. Oke, Ntar jadi kayak tentang AI deja vu ya, Bu. iya kayak deja vu. Iya, bener. Wah, seru juga ya tentang AI ya. Kayaknya teman-teman semua cukup tertarik dengan AI ya. Banyak Sebenarnya tahu bakal informasi. panjang kalau misalnya kita terus-terusan membahas AI ini, Bu. Iya. Jadi Soalnya mungkin tidak akan ada habisnya gitu. benar. Nah ini Soalnya jangka panjang. jangka panjang, benar juga ya. Soalnya kita kalau misalnya belajar informasi sistem dari teorinya, ada 4 revolusi industri. Yang pertama itu tentang mesin.
lalu yang kedua itu tentang pembuatan jalan, lalu yang ketiga itu tentang internet, dan yang terakhir ini kita bisa sebut dengan AI atau SNS atau big data, seperti itu. Jadi AI ini sebenarnya salah satu bagian besar dari manajemen informasi sistem ini, gitu. Jadi karena teman-teman semua banyak tertarik tentang AI, mungkin pelajarannya kita bisa bahas tentang AI lebih banyak dan gimana caranya itu berkaitan dengan hidup kita yang sekarang, gitu. Siap teman-teman semua? Oke, kalau gitu kita lanjut ke artikel D. Artikel D kita ada Mas Vidi, Yo, Mas Aldi. Ya, silahkan. di artikel D ini kita membahas mengenai implementasinya penggunaan teknologi AI di dalam 6 industri besar, yakni industri pemasaran, pelayanan, hukum, penjualan, teknologi, perawatan kesehatan, dan keuangan. Dalam perspektif bisnis ya. Oke. Nah, untuk implementasi teknologi AI ini di dalam industri pemasaran, teknologi AI dalam pemasaran memungkinkan perusahaan untuk menciptakan strategi pemasaran yang lebih efisien dan personal. Karena tadi yang udah dibahas kan teknologi AI bisa mempunyai kemampuan untuk menganalisis data yang lebih besar kan. Jadi itu bisa membantu divisi pemasaran untuk menargetkan ke konsumen langsung. Selain itu juga teknologi AI ini bisa membantu perusahaan memahami perilaku konsumen. Seperti contohnya kayak misalnya e-commerce kayak Shopee gitu. Kalau kita habis search di keyword-nya itu kita cari celana gitu, setelah kita keluar kita masuk lagi, itu di beranda kita itu bakalan ada celana-celana yang lain yang muncul. Nah itu mungkin salah satu implementasi AI di industri pemasaran. Lanjut ke poin yang kedua, ini adalah implementasi teknologi AI di dalam pelayanan hukum. Jujur saya kurang paham mengenai hukum yang mungkin nanti teman-teman di kelompok saya bisa menambahkan. Kayaknya karena AI itu bisa mengolah data secara besar, jadi mungkin implementasinya itu karena di hukum itu kan ada data-data yang banyak kan, itu juga bisa dimanfaatin oleh firma hukum buat mengolah data tersebut gitu. Jadi mungkin AI bisa dimanfaatkan kayak gitu. Lanjut ke poinnya yang ketiga itu adalah teknologi AI dalam penjualan. Nah, dalam penjualan AI memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalisasi proses penjualan dan meningkatkan efektivitas tenaga penjual. Kayak yang tadi kan misalnya yang tadinya penjualnya ada misal yang live TikTok ada 5 nih. Jadi kurang jadi 1 orang doang ditambahin AI gitu. Contohnya di sini tuh kayak penggunaan teknologi AI dalam penjualan itu contohnya digunakan oleh penjual untuk memproyeksikan nih gimana strategi yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan gitu. Misalnya kayak toko di Instagram gitu kan bisa mengoptimalisasi iklannya tuh menggunakan AI kan. Sebelum kita mau beriklan di Facebook atau Instagram itu ada kayak survei-survei dulu kan, mau ditargetin ke umur berapa, mau ditargetin ke wilayah yang gimana gitu. Jadi nanti lebih efektif gitu iklannya. Selanjutnya ada poinnya yang penggunaan teknologi AI dalam teknologi. Wah ini seru nih. Penggunaan teknologi dalam teknologi. Penggunaan teknologi AI dalam teknologi ini tentunya buat mendorong inovasi ya. Inovasi industri teknologi dengan mengoptimalisasikan proses yang kompleks dan meningkatkan efisiensi pengembangan produk. AI juga bisa membuka peluang baru untuk menciptakan solusi teknologi yang lebih canggih dan responsif terhadap kebutuhan penggunaan. Misalnya dulu kan Google aja buat search gitu, buat nyari informasi gitu. Sekarang
Google itu udah punya yang namanya Google Assistant kan, kita tinggal ngomong aja HP kita nanti udah nyari-nyari sendiri gitu. Itu mungkin implementasi teknologi AI dalam teknologi. Selanjutnya yang kelima itu ada implementasi teknologi AI dalam perawatan kesehatan. Dalam perawatan kesehatan ini kayak yang dibilang Mas siapa tadi, saya lupa namanya, sorry. Tadi kan ada diagnosis X-ray kan yang bisa dari AI yang bisa mendiagnosis suatu masalah kesehatan dengan X-ray yang akurat sama kayak analisa manusia gitu kan. Nah, itu memang benar dan kejadian karena AI sendiri itu punya kemampuan menganalisis data medis secara mendalam. AI juga dapat membantu profesional kesehatan dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Ini benar. Contohnya di sini bisa dapat menganalisis gambar medis seperti MRI untuk mendeteksi penyakit dengan akurasi tinggi, membantu dokter dalam membuatan diagnosis yang lebih cepat. Dan poin yang terakhir ini dalam teknologi keuangan, teman-teman. AI memungkinkan perusahaan keuangan untuk menganalisis resiko dengan lebih baik, mendeteksi penipuan, dan pengelolaan portofolio yang lebih efektif. Kalau dari contohnya yang dalam keuangan ini, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah install aplikasi Ajaib atau mungkin Bibit gitu kan. Sebelum kita masuk itu ada surveinya dulu. Survei gimana investasi kita, strategi kita berinvestasi itu, apa kita orangnya yang defensif atau kita agresif, pendapatan kita per bulan berapa gitu. Nah, itu tuh salah satu implementasi teknologi AI di dalam industri keuangan dari perusahaan Bibit itu. Jadi nanti si AI itu bakal nyaranin ke kita nih, reksadana apa yang cocok buat kita masuk. Ya, contohnya mungkin kayak gitu. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Thank you. Oke, terima kasih Mas. Oke, berikutnya kita ada siapa lagi yang dapat artikel D? Ya, halo Bu. Iya, boleh. Ya, ini saya mau menambahkan tadi yang Mas Widilo Haminto kan tadi buat penelitian hukum ya AI penerapannya di penelitian hukum itu tuh jadi kita tuh nanti si AI itu dapat membantu buat membuat hakim itu membuat keputusan yang lebih tepat lagi gitu, bukan banyak nih ya si hakim tuh salah ngambil keputusan, banyak viral lah gitu buat mengambil keputusan hukum dan lainnya, juga membantu buat yang orang-orang awam itu agar melek hukum gitu Bu. Sebelumnya kan orang-orang tuh hanya orang-orang sekolah hukum aja yang ngerti hukum, terus yang tahu hukum, makanya banyak yang dibodohin lah buat masyarakat kecil dah. Dan penerapan AI di hukum juga itu mempermudah orang-orang luas untuk mengakses hukum dan melihat gitu, biar tidak terjadi kesalahan dan tidak terjadi pembodohan juga gitu kan ya. Itu sih buat tambahan dari saya mungkin sedikit. Oke, terima kasih Mas. Mungkin satu lagi dari Mas Taufik, ada tambahan? Tidak ada Bu, karena sudah dijelaskan secara lengkap oleh Widi dan Andri. Nggak ada tambahannya. Oke, kalau gitu saya rangkum aja ya. Jadi AI itu secara general sudah dipakai di banyak industri. Jadi ada 6 industri yang tadi dibahas, pemasaran, hukum, teknologi, kesehatan, keuangan. Satu lagi saya kelewatan tadi apa? Ada apa aja ya tadi? Pemasaran, hukum, teknologi, kesehatan, keuangan, sama ada satu lagi. Penjualan Bu. Penjualan. Ya, saya ke skip tadi. Nah, jadi di setiap industri ini pasti ada caranya gimana AI bisa digunakan gitu. Dan gimana cara AI ini bisa berguna untuk masyarakat. Nggak cuma untuk industri doang.
Jadi kayak contohnya tadi di bagian hukum, biar masyarakat lebih melek hukum. Kalau misalnya dulu itu kita nggak ngerti hukum itu apa, ya udah kita harus baca terus kita harus ngerti sendiri. Tapi kalau misalnya ada AI sekarang, kita bisa aja tanya ChatGPT, maksudnya hukum yang ini apa sih maksudnya? Tolong jelaskan secara sederhana. Nah, dia bisa langsung jelasin tuh. Langsung jelasin, dan nanti kita langsung tahu maksudnya apa sih sebenarnya, gitu. Oke, sepertinya kita nggak ada waktu lagi. Udah dicariin Mas Anto sepertinya. Jadi kelompok E dan F minggu depan ya, kita akan bahas itu dulu, baru kita masuk materi. Oke, jadi untuk grupnya, dan itu kan tadi udah saya share di WhatsApp ya tadi. Jadi bisa dicek lagi nanti. Terus untuk minggu depan, saya mau mastiin sesuatu. Untuk modul yang kalian pegang itu edisi keberapa ya? Tahu nggak? Nggak punya modul, Kalau Bu. boleh. Nggak punya modul. Iya, pakai yang Coba digital, Bu. coba cek di itu. Modul online, Bu. Modul online, Bu. Iya, di modul online-nya edisi keberapa? Soalnya tadi kelas yang saya edisinya beda yang saya pegang dan yang muridnya pegang. Saya pegang edisi ketiga yang 4 kayaknya. pakainya warna Ini edisi keempat, Bu. biru. 4 ya? Iya, Oke deh. 4. Kalau gitu berarti saya harus samain juga edisi 4. Oke. Kalau gitu kelas kita hari ini sampai di sini aja, biar ke kelas Mas Antonya bisa ke toilet dulu atau bisa nyemil dulu buat teman-teman semua. Mungkin ada pertanyaan untuk kelas hari ini? Nggak ada? Cukup, Bu, mungkin ya di minggu depan lah. Itu Bu Biar yang di minggu kemarin depan juga aja. yang belum Iya. presentasi Bu. Minggu kemarin itu. Iya benar. Saya juga tadi baru kepikir. Tadi saya merasa kok kayaknya ada yang kurang hari ini. Kayaknya ada yang kurang gitu. Tapi saya nggak ngeh. Berarti minggu depan kita akan banyak presentasi. Jadi tolong disiapkan teman-teman semua biar kita banyak sharing. Sebenarnya bukan ke presentasi sih, kita lebih ke sharing aja. Saya mau dengar pendapat dari teman-teman semua, kita sama-sama belajar. Karena saya juga belajar banyak dari teman-teman semua. Gitu aja sih dari saya untuk hari ini. Wah, kangen ya kayak kelas offline yang bisa ketemu langsung. Kita debatnya lebih asik sepertinya kalau kelas offline ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Agenda kan di Buksan, Bu. Susah, Iya. Bu, untuk mengumpulkannya. Iya, Lalu susah dibom. nih. Makin susah. Kalau online kurang greget, Bu. Bikin kelas sendiri kayaknya, Bu. Bikin kelas sendiri kita. Ya, kalau gitu, ya udah 2 menit lagi, biar kalian gak telat dan bisa ke toilet dulu. Silahkan untuk lanjut kelas Mas Anto, semangat semuanya, jangan sampai sakit, dan lanjut semangat terus ya semuanya. Ini nggak ada Saya pamit dokumentasi, Bu. dulu. Dokumentasi. Ah, Wih. terima kasih.